vektor baris-baris dari A. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau saya hanya ukurannya 4 kali 5, maka saya bisa membentuk sebuah ruang baris. Ruang baris kan berarti yang ini ya, yang S1, S2, S3, 4 dibangun oleh S1, S2, S3 dan S4. Nah, 4 kali 5 ini ternyata menjadi penentu bahwa nanti dia adalah subruang dari apa. Kan tadi kalau yang S aksen itu jadi subruangnya R5 ya, R5. 5 itu yang ini, yang N. Jadi kalau A-nya ukurannya M kali N, maka nanti ruang barisnya akan merupakan sebuah subruang dari Rn, sementara ruang kolomnya itu adalah subruang dari Rm. Jadi saya ulang di sini, kalau misalnya kemudian kita punya A ukurannya M kali N, maka nanti ruang baris ya yang diperoleh dari merentangkan vektor-vektor baris itu akan merupakan subruang dari Rn, ya, Rn, ukuran N-nya itu dari sini. Sementara ruang kolomnya itu akan merupakan subruang dari Rn. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, tentang elemen-elemennya seperti apa bisa dicek di sini ya. Tadi kalau misalnya Pak saya punya A-nya seperti ini, ruang kolomnya seperti apa ya? Ruang kolom adalah ruang yang dibangun dari kolom-kolom ini. Ya, jadi kalau mungkin saya tuliskan ulang ya. Jadi, misalnya saya punya A di sini, tak tulis ulang gini aja ya, simpel aja, 213, 012 misalnya, ini ukurannya 3 kali 3. Nah, jadi teman-teman akan mempunyai ruang baris. Ruang barisnya berarti yang dibangun oleh siapa? Ya, yang dibangun oleh siapa? Pembangunnya siapa? Ruang baris itu berarti. Pembangunnya yang baris itu yang mana? 1, 2, 3, ini yang kota E1, kemudian saya punya 213, ini E2, kemudian 012, ya, ini E3. Ini adalah ruang barisnya. Jadi pembangunnya adalah, ya, ini tadi span ya, span itu pembangun, yaitu 1, 2, 3, kemudian 213, dan 012. Nah, elemen-elemen di sini siapa aja? Ya pokoknya yang dikombinasi linear kan dari E1, E2, dan E3 ini. Siapa saja? Ya banyak banget. Contoh ya, contoh elemen-elemen di ruang baris ini ya. Contoh elemennya siapa saja? Ya termasuk 1, 2, 3 sendiri. Termasuk misalnya E1 dan ditambah dengan E2. Berarti 3, 6. Paham teman-teman? Bisa mudah nggak maksud saya? Di sini adalah E1 tambah E2. Semua kombinasi linear yang mungkin yang dibangun dari E1, E2, dan E3 itu adalah ruang baris. Ya, jadi siapa lagi? Misalnya E1 min E2. Berarti kita punya di sini adalah min 1, enggak Mas? Min 1, 1 dan 0 ya. Dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah ruang baris yang diperoleh dari matriks A. Ruang kolomnya juga sama, yang dibangun oleh kolom-kolom dari matriks A ya. Jadi yang dibangun oleh 120, 211 dan 332. Sekali lagi ini jumlahnya nanti tidak berhingga ya teman-teman ya. Karena saya bisa membuat misalnya 2 kali E1, 2 kali E3 ditambah E1 ditambah 2 kali E2 ditambah 3 kali E3 misalnya. Jadi ada sebanyak tak berhingga elemen yang ada di dalam ruang baris ini. Tapi dipastikan bahwa dia akan menjadi ruang vektor. Nah, ruang vektornya ini subruangnya siapa? Kita lihat ukurannya. Kalau dilihat dari E1, E2, dan E3 ini kan masing-masing elemennya R3. Nah, karena elemennya R3, berarti nanti subruang ini yang dibangun oleh baris tadi atau kolom tadi itu adalah subruang dari R3. Ya. Jadi tidak seluasnya R3, tapi dia bagiannya dari R3. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa setiap ruang vektor punya basis. Ya. Nah, bagaimana cara mencari basis ya, teman-teman? Nah, kita perlu sebuah teorema. Di sini ada teorema yang menjamin bahwa operasi baris elementer, masih ingat nggak ya? Operasi baris elementer itu isinya apa aja ya? Operasi baris elementer itu apa, Wai? Teman-teman, punya apa saja? Operasi baris elementer itu ada 3. Apa, Wai? Masih ingat nggak? OBE. OBE itu operasi yang seperti apa aja? Apa saja? Ingat nggak? Ini mata kuliah algebra elementer semester 1. OBE itu apa aja? Wah, sekali. 1, menukar
suatu baris dengan baris yang lain, kan toh? Terus apalagi mengalihkan suatu baris dengan konstanta tertentu, kan toh? Terus yang terakhir jumlahkan atau mengurangkan, boleh mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan suatu baris dengan kelipatan, ya, kelipatan baris yang lain. Nah ini ya, jadi operasi baris elementer itu adalah 3 ini. Nah teman-teman kalau perhatikan ini ya, menukar suatu baris dengan baris yang lain itu kan sama saja di apa namanya ya, persis dengan yang kita lakukan tadi ya. Jadi misalnya gini, 1, 2, 3 saya tukar dengan 2, 1, 3. Pada intinya kan 1, 2, 3 dan 2, 1, 3 tetap ada di ruang baris. Dengar maksud saya. Jadi yang kita lakukan itu tidak merubah ruang baris gitu loh. Karena apa? Karena semua operasi yang ada di sini itu sudah terlampir atau sudah ada di dalam kombinasi linear. Jadi kombinasi linear itu kan bisa saja dia menukar baris, bisa saja kita mengalihkan suatu konstanta tertentu, bisa juga kita menjumlahkan suatu baris dengan beberapa kali baris yang lain. Yang kita lakukan di kombinasi linear. Kombinasi linear kan melakukan itu sebenarnya. Nah, artinya ketika kita melakukan OBE pada suatu matrik, ya, jadi kalau saya punya matrik A, kemudian saya OBE, ya, lakukan OBE pada matrik A, maka yang terjadi misalnya jadi B. Nah, si A dan B ini mempunyai ruang baris dan ruang kolom yang sama. Ya, jadi ruang baris A itu akan sama dengan ruang baris B. Pada intinya, operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari matrik tersebut. Ya, jadi ini dijamin oleh sebuah teorema yang ada di sini. Saya tidak bahas buktinya ya teman-teman, ben ribet gitu ya. Nah, di bawah sini. Nah, kalau saya punya matrik A berukuran M kali N, maka operasi baris elementer pada matrik A tidak mengubah ruang baris dari matrik A. Ya, jadi matriknya itu meskipun secara struktur berubah, tapi ruang barisnya tetap, ruang baris dan ruang kolomnya tetap. Ya, jadi tidak berubah ruang baris maupun ruang kolomnya. Nah, ini alatnya teman-teman yang kita gunakan untuk menemukan basis dari suatu ruang baris dan ruang kolom. Jadi bagaimana cara menemukan basisnya? Basis dari ruang baris atau kolom itu kita peroleh, ya, dicari dengan melakukan OBE, ya, melakukan OBE sehingga nanti terbentuk suatu matrik eselon baris, atau kalau mungkin matrik eselon baris tereduksi, ya, yang mana yang kira-kira lebih menguntungkan. Lebih baik MEBT ya, karena nanti kolom pivotnya bisa menentukan. Nah, jadi pada intinya untuk menemukan basisnya, ya kita lakukan OBE. Kenapa kita boleh lakukan OBE? Karena ruang baris dan ruang kolomnya tidak berubah dengan operasi OBE ini. Ya, jadi bentuk besarnya itu meskipun penyusunnya itu berbeda, tapi bentuk besarnya tidak berubah. Ya kan kalau teman-teman OBE kan, sebuah materi kalau di OBE ya, itu kan elemen-elemen ini berubah. Tapi kalau dikombinasi linear kan, itu tetap gitu. Benar kira-kira. Jadi benda besarnya yang dibangun tadi, yang di span ini, yang 1, 2, 3, 3, 3, 6, N 1, 1, 0 ini kan dapatnya dari E1, E2, dan E3. Nah, meskipun 1, 2, 3, 2, 1, 3 dan berapa ini? 3, 3, 2, 0, 1, 2, ini nanti kita OBE kan, yang berarti berubah, tapi yang gede ini tetap. Gitu. Dengar maksudnya? Paham nggak teman-teman? Jadi contoh misalnya, ini kamu OBE itu. Contohnya di sinilah ya. Contoh dulu biar teman-teman paham kenapa OBE tidak merubah. Nah, misalnya saya punya A ya. A1, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0 misalnya. Saya punya matrik A yang seperti ini, lalu saya melakukan OBE pada A. Apa ya kira-kira ya? Misalnya operasinya adalah R2 dikurangi dengan 2R1 ya, supaya ini jadi 0 ya. Jadinya apa nih kalau operasinya begini? Gimana nih teman-teman?
Ini tetap ya. Ini jadi 0, 1, 0 ya. Ini 3, 1, 0. Oke, kita lihat, ini misalnya jadi B ya. Yang di A itu span-nya nanti seperti apa ya contohnya ya. Span yang di A, apakah selalu kita bisa temukan span yang ada di A juga ada di B. Yang dibangun oleh ruang barisnya ya, baris saja. Ruang baris itu berarti yang sini, ini dan sini ya. Atau kolom saja ya mungkin. Kolom lebih aman kayaknya. Setelah ini E1, ini E2, ini E3. Dan ini dibangun oleh E1, E2, dan E3. Nah, yang dibangun oleh E1, E2, dan E3 itu kan macam-macam ya. Contohnya, ya termasuk 1, 2, 3 sendiri. Terus 0, 1, 1 sendiri. 0, 1, 1. Terus ada lagi 1, 2, dan 0. Terus kemudian ada lagi berapa? Misalnya E1 tambah E2 misalnya, apa? Berarti 1, 3, 4 gitu kan. Terus misalnya E1 dikurangin E3 misalnya. Berarti 0, 0, ya gitu kan. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kita mau ngecek apakah ini selalu bisa kita temukan juga dari span-nya E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen yang ada di sini gitu maksudnya. Nah, kalau iya kan berarti OBE tidak mengubah ruang baris atau ruang kolom dalam hal ini ya. Ini ruang, bukan ruang baris ya, ini ruang kolom karena kita bentuk dari kolom-kolom ya. Ini ruang kolom. Jadi ruang kolom. Jadi ruang kolom itu adalah yang dispan oleh S1, E2, dan E3. Nah, kita coba cek, misalnya 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3 nggak? Mana? 1, 2, 3 dapatnya dari mana? Ayo, 1, 2, 3 dapatnya dari mana kira-kira? Kan ini saya ulang ya. Jadi kalau E1 aksen, E2 aksen, aduh, kenapa ini? Aduh, hilang ini. Oh, tiba-tiba restart nih. Oh, udah lagi. Tadi ngeheng gitu kan. 103 ya, jadi kita tulis dulu lah. E2 aksen, E3 aksen. Berapa tadi? 103 ya. Kemudian berapa? 011, 011 dan 100 gini ya. Nah, kira-kira supaya dapat kalau 011 sudah ada 120 deh atau 123 lah. 123 supaya dapat di gimana kan kira-kira? R1 tambah R2 tambah 3 coba ya. Benar enggak tuh? Jangan-jangan enggak. Nah, R1 tambah R2 tambah R3 itu jadinya 2, Mas. 214. Ya, bukan. Oh, salah itu. Supaya dapat 123 harus bisa. Mesti bisa soalnya. Apa tuh? 1, 2, 3 karena kan dia dispan oleh ini juga ada di sini harus. Atau sebentar, tadi yang kita lakukan OBE ya, teman-teman ya. Oh iya. Tadi ini tadi keliru saya teman-teman. Kita kan B-nya itu kan baris ya. Kan kita punya OBE sama OKE ya. Tapi yang kita ambil ini adalah operasi kolom ya. Jadi keliru ya teman-teman ya. Tidak nyambung yang kita lakukan OBE tapi yang diambil ruang kolomnya. Kalau ruang kolom berarti operasinya harus operasi kolom elementer. Tahu ya, operasi kolom elementer berarti menukar kolom satu dengan kolom lain. Misalnya kolom 1 ditambah kolom 2 juga bisa, atau suatu kolom kita kalikan dengan nilai tertentu. Jadi ini operasinya yang salah ya. Ini kita operasikan kolom aja karena kita udah terlanjur bikin ini ya. Wes kolom berarti apa misalnya kolomnya R1 tambah ya misalnya 2 K1 ya. Kolom 1 ditambah apa cah? Tambah 2 kolom 2 misalnya ya, misal saja. Berarti jadi apa lagi? Yang berubah ya. Apa ini? Berarti jadi apa? Kolom 1 yang berubah ya, jadi tetap 1. Ini jadi 4 dong. 4. Sini 5. Ini 011 tetap ya. Nah, ini benar ini berarti. Ini tak salah langsung. Ini tak hapus. Ini adalah kolomnya ya.
Jadi konsisten. Kita ceritanya tadi ngomongin baris kok jadi kolom. 145 011 145, kemudian ada 011 dan yang terakhir ada 100. Ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya butuh 123, ya, 123 dapat dari mana? Sisi mana? Yang mana yang salah? Oh, ini salah ya. Oh iya iya betul. Kan tadi nggak berubah ya. Ini ya. Jadi ini 120 ya. Oke. Misalnya saya butuh 123. Ini kan nggak ada 123 ya. Kalau 011, 123, 120 ada. 123-nya dapat dari mana kira-kira? R1 dikurangi R1 ya. Ya ini tadi E1 ya, kita sebutnya E1 aksen ya. Ini E2 aksen, E3 aksen. Apa operasinya? E1 aksen diapain? Dikurangin 2 E2 aksen ya. Ini kan nanti jadi 1, 2, 3 ya. Nah, karena tadi kan E1 ini diperoleh dari menambahkan 2 kali kolomnya. Berarti kan kalau mau dapetin kembali lagi si E1 ya dapatnya dari yang ini dikurangi 2 kalinya E2. Itu teman-teman. Jadi selalu bisa kita dapatkan. Mau 134 yang ini dapatnya dari mana kira-kira? 134. 134. Ayo dapat dari mana? S1 aksen dikurangin E2 aksen. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Jadi pada intinya operasi kolom elementer atau operasi baris elementer itu tidak akan mengubah ruang kolom dan ruang baris ya, secara berurutan ya. Maksudnya kalau kita melakukan operasi kolom elementer, OKE ya, bukan OPE. Berarti ruang kolomnya tidak akan berubah, sementara kalau kita melakukan operasi baris elementer, maka ruang barisnya yang tidak akan berubah. Paham ya sampai sini ya? Nah, seperti itu. Jadi dengan tidak ada perubahan itu, maka ketika kita mempunyai sebuah matrik ya, yang kita bentuk ruang baris dan ruang kolomnya, untuk menemukan basisnya yang kita lakukan adalah melakukan OBE, gitu ya. Contoh di sini, sebentar. Kita coba OBE kan ya, yang sudah ada di sini, jadi dibuktikan baik. Nah, ini contohnya matrik ini. Ini kita cari ruang, ini ruang barisnya ya, kalau ini ya, ruang kolom ya. Ini ruang kolomnya 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita potong aja. Supaya nanti bisa kita cocokkan. Bener enggak? Nanti basisnya itu. Sebentar, mana ya? Seperti mau ya. Nah, kita mau nyari basisnya ya, teman-teman ya. Basisnya. Nah, kita coba lihat ruang kolomnya dulu. Ruang kolom itu berarti yang ini ya. Ini E1, setelah ini E2, ini E3, ini E4. Jadi ruang kolom adalah ruang yang dibangun oleh E1 sampai E4. Kita coba lakukan OBE, teman-teman. Apa jadinya ini kalau di OBE? Bagi R2 dikurangin 2R1 ya. Sama apa nih? Ini tadi baris per kolom. Nanti kita pengennya ya, operasi baris tidak ada masalah. Ya, ini kita OBE kan. Jadi apa ini dikurangin. Tujuannya kan kita membentuk matriks eselon baris reduksi ya. Ini 1, sini 0 ya. Benar enggak? Ini 0. Ini tetap main 1 ya. Oh, ini tetap biru. Ini. Sini piro? 2 dikurangin 4. Main 2 dikurangin 2, 0 ya. Sini sekalian ya, R3 main 2R1, sini 0. Sini 1 dikurangin tetap 1 ya. Sini 1 min 4 berarti min 3 ya. Sini 3 min 1. Oke, kita lakukan OBE lagi.
supaya sini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Jadi 1 maksudnya. Kalau pengen jadi 1 berarti min 1 R2 ya. Teman-teman jadikan itu 1, 0, 2, 1. Sini jadi 0, 1, 2, 0. Lalu sekalian kita lanjutkan ya. R3 dikurangin R2 supaya ini jadi 0. Ini 0, sini 0. Ini min 3, sekarang jadi min 2, min 5 ya. Lalu ini 1 dikurangi 0, 1 ya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi, kita OBE kan lagi. Ada yang salah? Ya, min 3 dikurangin 2 kan? Min 5 toh? Lah ya, berarti min 5, benar kan? Min 3 dikurangin 2 toh? Kan sudah positif dulu. Ini tadi tak kalikan min 1 dulu. Ini enggak tak tulis, teman-teman. Jadi ini harusnya kan min 1 L2. Ini salah ya, tak boleh begitu maksudnya. Tapi ben cepet aja tadi. Ya, udah benar ya. Berarti min 1/5 L3 ya. Berarti jadi berapa? 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0. Terus ini 0, 0, 1, min 1/5 ya. Ini, terus apalagi nih? Ini harus 0, ini harus 0. Berarti R1 min 2L3, R2 min 2L3. Ya enggak? Ya, jadi apa gini? 1, 0, ini mesti 0 ya. 1 dikurangin dengan min berarti plus ya. Jadi 7/5, benar enggak? Ayo, cah nom-nom bisa ngitung cepet kan aja. Benar ini ya. Ini 0 min berarti 2/5 nanti. 2/5, ini 0, 0, 1, nah min 1/5. Ini sudah MEBT ya, teman-teman. Nah, kalau sudah MEBT seperti ini, kalau untuk ruang kolomnya ya, ruang ini kita tadi evaluasi ruang baris atau ruang kolom, bingung nanti. Nah, oh ya ini oh ya, nah kalau untuk ruang kolom teman-teman lihat ini ya, ruang kolom kan yang ini tadi ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini yang bebas linear yang mana? Bebas linearnya kan cuma ini, E1, E2 dan E3. E4 ini nggak bebas linear karena E4 itu bisa saya dapatkan dari E1, E2 dan E3. Paham maknanya bebas linear ya? Bebas linear itu kan kalau kita tidak bisa menyatakan suatu elemen menjadi kelipatan dari yang lain atau kombinasi linear dari yang lain. Kalau E4 ini kan bisa saya nyatakan sebagai 7/5 kali E1 ditambah 2/5 kali E2 ditambah dengan min 1/5 E3. Paham ya? Nah, artinya E4 kan tidak bebas linear. Ya, kalau tidak bebas linear berarti bukan basis. Artinya basisnya siapa? Basisnya E1, E2 dan E3. E4 bukan basis. Paham ya? Bukan basis. Artinya dari sini kita dapatkan bahwa basis dari ruang kolom ya, dari matriks A ini, dari basisnya ruang kolom, basis ruang kolom A itu adalah E1, E2 dan E3 yang kita nyatakan di sini. Ya, E4-nya bukan. Ya, basisnya hanya 3 itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Enggak ya? Jadi tidak ada masalah ya. Jadi sekali lagi ini tidak bebas linear. Saya tuliskan di sini lebih lengkap. E4 tidak bebas linear. Ya, kenapa tidak bebas linear? Karena ya tadi E4 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1, E2 dan E3. Sekarang kita mau mencoba mengecek ruang barisnya, teman-teman. Ruang barisnya. Kalau kita cek ruang barisnya. Nah, ruang barisnya tadi adalah matriks A. Saya kopaskan lagi aja dari modul dan tak suwe ya. Nah, supaya kita tetap bisa melakukan OBE dan gampang gitu ya. Jadi ruang baris dari matriks A itu sama saja ruang kolom dari matriks A transpos. Itu enggak ya maksudnya? Jadi kalau misalnya kita transposkan matriks A-nya kan jadi kayak gini.
Sebentar, ini kurang gede, teman-teman. Sorry. Nah, ini adalah atranpus ya. Nah, ini tadi kan A-nya yang seperti ini. A-nya ini. Kalau saya transpuskan kan jadi ini. Yang atranpus ini. Nah, ruang barisnya tadi yang mana? Ruang barisnya kan yang sebenarnya yang ini. Mudah nggak maksud saya? Ruang barisnya kan ini. Tapi sekarang di atranpus menjadi ruang kolom. Paham ya? Nah, supaya band kita tetap kelakuannya OBE lagi, bukan OKE. Karena tidak terbiasa dengan kolom toh. Ya nggak sih, operasi kolom kan rada aneh ini. Biasanya kan teman-teman melakukan OBE. Jadi solusinya untuk ruang baris, kita nyari basisnya, itu kita transposin aja. Kalau ditranspozin begini kan barisnya dari matrik A menjadi kolom dari matrik A transpos. Sehingga kita OBE kan ini nanti untuk ngecek basis dari ruang barisnya. Basis dari ruang barisnya, jadi basis ruang baris A diperoleh dengan OBE pada A transpos. Ya. Paham ya? Jadi supaya enak ya. Ini kita OBE kan lagi. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, kalau di OBE sudah coba lagi. Nah, bagi OBE ini R3 ya. R3 min apa nih? Min 2 R1 ya. Sekaligus R4 dikurangin R1. Orang. Benar ya? Saya ngitungnya saya pecah. 1, 2, 2. Karena ini kan wes lancar loh. Nah, gini ya, kalau belum lancar ya bahaya ini. Ini keahlian yang teman-teman harus sudah kuasai. Lulus kan kemarin? Anak yang rata lulus ya kok. Alhamdulillah kan. 2 kurangin 2, 0. 2 kurangin 4, min 2. 1 dikurangin 4, min 3. Ini 0. 2 kurangin 2, 0. 3 dikurangin 1 ya. Nah, terus apa mana ini? Ini kan berarti ini harus jadi 1 toh. Jadi min 1 R2. Ya wes pelan-pelan baik, kok udah bingung gue mau. 1 2 2 0 1 min 1 ya. Ini 0 min 2 min 3 0 0 1. Nah, terus ini R. Ini sebenarnya ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini sebenarnya bisa kita tukar ya, ke atas kan, ke baris ketiga kan beres sebenarnya. Tapi ini kita coba nolkan dulu aja. Coba nolin dulu. R apa gitu tadi? R3 tambah ya. Tambah 2 R2. Arah. Jadi apa lagi? 1 2 2 0 1 min 1 0 0 ini berapa? Min 3 tambah 5 min 5 ya kan? Ini 0 0 1 ya. Ini. Nah, ini bisa teman-teman tukar ya, nggak ada masalah. Kalau misalnya mau, ini dinolkan dulu aja deh. Pengen jadi 0. R1 dikurangin 2 R2 ya. Jadi apa itu? Tadi nih. 1 0 sekalian ya ini R1 min 4 R 2 R4 orang. Dan sekarang gitu 0. Udah enggak? Maksudku. Ya. Tapi nanti ini ya. Bahaya. Salah. Ini kita dengan R4 dulu ya berarti. R1 min 2 R4 untuk mendapatkan yang sini 0. Ini kita berarti 1 2 0. Ini kan kalau sama yang R4 ini enggak, ini 0 kan. Ini 0 1 min 1 terus 0 0 min 5. Masih ada lagi 0 0 1 ya. Terus baru sekarang R1 min 2 R. Oh ini bermasalah mana? R2 C ya. Sekalian ya, ini berarti sini R2 ditambah R4 nah ya. Ya lah, biar ini jadi 0 atau? Bar kui wes beres. Ini tinggal bikin ini jadi 0. Ini toh.
beres ini. 1 0 0 0 1 0 0 0 min 5 0 0 1. Nah, wis. Ini mau dipindah ke atas boleh ya. Ini ditukar. Terus tukar sisaan. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan ini bisa jadi 0 0 0 dengan nambahin ya. Udah maksud saya. Paham nggak? Jadi ini tak tukar baru gue tak tambahin. Paham nggak? Jadi R3 di atau 5R3 tambah ya. Tambah R4. Harus ditukar tapi ditukar. Ya, jadi seperti ini. Nah, sudah berarti tadi kita bahasnya ruang baris ya. Ruang baris itu kan yang sini. Yang ini, dan ini. Nah, inilah basisnya. Yang setelah ini U1, ini U2 dan U3, maka U1, U2 dan U3 masing-masing menjadi basis ya. Nah, teman-teman kemarin kita sempat bahas ya, kardinalitas dari basis. Kalau misalnya saya punya S itu basis, maka kardinalitasnya kita kasih nama khusus. Apa namanya? Kardinalitas dari basis namanya apa kemarin? Nah, apa namanya? Banyaknya elemen dalam basis disebut apa? Apa dah? Nah, minggu ini kardinalitas. Jadi banyaknya elemen dalam basis itu tidak mungkin berbeda. Di setiap ruang vektor, kalau ruang vektornya sama, maka banyaknya elemen dalam basis selalu sama. Nah, karena selalu sama, maka kita beri nama khusus. Apa nama dari kardinalitas basis? Apa sih? Nah, dimensi. Jadi kalau R3 dimensinya 3. Kenapa? Karena setiap basis dari R3 itu elemennya hanya 3. Kalau 4 nggak mungkin jadi basis, kalau 2 nggak mungkin jadi basis. Kalau 4 itu karena dia tidak mungkin bebas linear, kalau 2 pasti tidak merentang. Ya, kita sudah jelaskan kemarin. M2 kali 2 pasti basisnya dimensinya 4. Artinya kalau teman-teman cuma punya 3 elemen, dia tidak akan menjadi basis, harus 4. Ya, kalau 4 perlu dicek, tapi kalau 5 tidak mungkin menjadi basis. Kurang dari itu tidak mungkin menjadi basis, lebih dari itu juga tidak mungkin menjadi basis. Ya, jadi ini yang kemudian kita sebut dimensi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi berarti dimensi dari ruang kolomnya berapa? Dimensi ruang kolomnya berapa? Ya, ruang kolomnya tadi kan yang awal ya. Mana tadi? Basis ruang kolomnya E1, E2, E3. Karena ada 3 berarti basisnya ada, dimensinya ada 3 ya. Kalau dimensinya ruang baris juga baris itu juga ternyata ada 3. Nah, observasi ini ternyata kemudian menimbulkan sebuah teorema ya. Oke, teoremanya apa? Teorema. Bukti dari teoremanya ini hanya memanfaatkan pivot ya. Teman-teman masih ingat ya pivot, ini pivotnya kan yang ini ya. 1, 2, ini harus ini pivotnya 1, 2, 3. Jadi karena kolom pivotnya hanya ada 3, maka basisnya ada 3. Ini tadi juga sama, ini kolom pivotnya hanya ada 3, 1, 2, 3. Jadi kolom pivot dari ruang baris dan ruang kolom itu selalu sama, sehingga karena selalu sama, maka ruang baris dan ruang kolom itu mempunyai dimensi yang sama. Ya, jadi teoremanya bilang bahwa misalnya saya punya A ukurannya M kali N, sebuah matriks, maka dikatakan dimensi dari ruang baris itu akan selalu sama dengan dimensi dari ruang kolom. Ya. Nah, karena selalu sama seperti tadi, ketika kita bilang bahwa kardinalitas basis dari suatu ruang vektor yang sama itu selalu sama, kemudian di matematika dikasih nama khusus dengan dimensi, maka hal ini juga berlaku. Karena dimensi ruang baris selalu sama dengan dimensi ruang kolom untuk sebuah matriks yang sama, maka dimensi ini kita kasih nama khusus. Namanya adalah rank. Ya, jadi apa rank? Rank itu adalah dimensi dari ruang baris atau dimensi dari ruang kolom. Dalam hal ini berarti untuk ukuran matriks yang 4 kali 5 apa berapa tadi? 3 kali 4 ya. 3 kali 4 ini, maka dimensi atau ranknya adalah 3. Ya. Kenapa ranknya 3? Karena dimensi dari ruang baris dan ruang kolomnya sama, yaitu
3. Artinya kalau teman-teman temukan rank, pertanyaannya tentukan rank, gitu ya. Tentukan rank dari A. Berarti caranya gimana? Kalau ditanya suruh nyari rank A, dia pakai matrik A-nya diapain? Ya, di OBE supaya ketemu basisnya, ya. Basisnya anu piro, basisnya ternyata elemen basisnya ada 3. Oh, berarti ranknya 3. Ada 4, oh 4. Paham teman-teman ya? Nah, gitu. Jadi kalau ada kalimat, ada pertanyaan berapa rank A, teman-teman lakukan OBE, dari OBE-nya kemudian temukan berapa banyak basisnya. Nah, ini rank ya. Masih ada satu lagi pembahasan kita tentang namanya nulitas. Nah, apa itu nulitas? Nulitas. Misalnya, nulitas. Nah, nulitas itu adalah dimensi dari ruang nol. Jadi ini adalah ruang, kita akan berbicara tentang ruang nol dulu. Nah, apa itu ruang nol? Ruang nol itu adalah ruang yang terbentuk dari SPLH ya. Jadi teman-teman tahu SPLH ya. SPLH itu kan AX sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita punya matrik, kemudian kita kalikan dengan suatu variabel tertentu, disama dengan kan 0. Nah, yang kita cari adalah basis dari ruang yang terbentuk dari SPLH ini. Lagi contoh yang ini. Nah, mana ya? Contohnya ruang 0 mana ya? Nah, ini contoh yang tadi teman-teman. 7.49 itu yang tadi, yang ini matriknya. Dari matrik ini kan kita bisa bentuk SPLH ya. Nah, sebentar. Ya, mana ya? Mana tadi? Nah ini. Kita pakai matrik yang sama aja. Nah ya tadi matrik A-nya ya. Tak potongkan lagi aja. Matriknya sama ini. Oh dari sini ya, yang lebih jelas. Matrik A-nya mana matrik A-nya tadi? Ini ya, kita potongkan ini lagi. Jadi saya ngambil matriknya sama dengan itu, supaya nanti kita sudah temukan, tadi sudah ada solusinya ya. Saya ambil matriknya ini, salah pencet. Saya kopaskan ke sini. Nah, kita buat di sini. Jadi ini adalah matrik yang tadi sudah kita lakukan OBE, teman-teman. Nah, saya bentuk SPLH dari matrik ini. SPLH-nya. Berarti matriknya misalnya ini tadi 1021, 2-1, 22, kemudian ini 2, 1, 1, 3, lalu saya kalikan, anggaplah sini X1, X2, X3, dan X4 gitu ya. Sama dengannya 0 karena kita maunya SPLH. Nah, dari sini kan terbentuk SPLH ya. Apa SPLH-nya? Nanti ada X1 ditambah 2X3 plus X4 sama dengan 0 gitu ya. 2X1 min X2, 2X3 plus 2X4 sama dengan 0. Kemudian ada 2X1 plus X2, X3 plus 3X4 ya. Nah, seperti ini adalah SPLH yang kita bentuk. Masih ingat ya, cara menemukan solusi dari SPLH kan juga dilakukan OBE, gitu kan? Nah, OBE-nya tadi sudah terbentuk matrik echelon baris reduksi kan? Ini tadi MEBT-nya apa tadi? Kita tulis ulang ya. Di sini ya, MEBT-nya apa? Jadi kalau mau menemukan solusi kan, jadi bahasa lain dari ruang nol ini adalah ruang solusi ya, teman-teman. Ruang yang terbentuk dari solusi SPLH. Ya, SPLH dengan model matrik A. Matrik A yang ada di sini. Nah, jadi kita lakukan MEBT tadi, lakukan OBE, ketemu MEBT yang ini tadi ya, yang 100,7/5, 010/2/5, dan 001-1/5. Ini seperti ini kita tulis ulang, 100,7/5, lalu di sini ada 010/2/5, ini 001-2/5 ya. Ini ya, jadi ini kalau kita tuliskan X1, X2, X3, X4, sebelah kanannya adalah 0000. Nah, kita bisa lakukan substitusi balik ya, artinya ini kalau dituliskan dalam SPLH lagi,
Berarti X1 ditambah 7/5. Basisnya min 2/5 min 1/5 dan sini basis dari ruang 0 monosa. Nah, basis dari ruang 0 itu bisa diperoleh dari SPLH yang dari A maupun A transpos. Sama nanti ternyata. Jadi ruang 0 dari ruang baris dan ruang 0 dari ruang kolom itu hasilnya sama. Sama dengan yang awal tadi. Jadi kalau yang tadi itu basis dari ruang baris dan ruang kolomnya sama, maka basis dari ruang 0 untuk yang yang baris dan kolom itu juga sama. Sehingga karena sama, maka ruang 0 ini kemudian kita kasih nama khusus. Basisnya ya, atau dimensinya ya. Dimensinya dikasih nama khusus. Dan namanya adalah nulitas ya. Di dimensinya ruang 0 ya, dimensinya dari ruang 0 kita sebut sebagai nulitas. Kalau dalam hal ini nulitasnya berarti piro? Nulitasnya piro? Ada berapa ini basisnya? Udah enggak? Berapa nih basisnya? Cuma satu ini toh. Enggak ada yang lain. Paham nggak teman-teman? Nah, jadi untuk matrik A ya, matrik A tersebut, matrik A yang ukurannya 3x4 ya, 3x4 atau 4x3 tadi. Nah, barisnya ada 3 ya, kolomnya ada berapa? 3x4 ya, benar. Nah, atau ini maka kita tuliskan bahwa ranknya itu sama dengan 3 dan nulitasnya itu sama dengan 1. Nah, ternyata ada hubungan khusus teman-teman yang bisa kita peroleh bahwa kalau, jadi ini ada teorema ya, teorema yang bilang jika A itu ukurannya N kali N, maka selalu bahwa rank A ditambah nulitas A itu sama dengan N. N-nya itu dapatnya dari N ini. Ini kan 3x4 nih, N kali N nih. Nah, N-nya kan 4. 3 tambah 1 kan 4. Artinya kalau teman-teman misalnya nih punya matrik ya, ada matrik A ukurannya 7x5. Terus dari matrik 7x5 ini ditemukan rank A, teman-teman cari ternyata ada 2. Berarti nulitasnya ada berapa? Nulitas A-nya berarti harus ada berapa? 3. Kenapa 3? Ya kalau ditambahkan kudu 5. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Seperti itu. Nah, ini teoremanya ada di sini dan buktinya sudah disampaikan ya. Yes. Ngono. Mana ya teoremanya tadi? Nah ini. Jadi kalau A ukurannya N kali N, maka banyak kolom pivot dari A adalah rank A, dan ini banyak kolom pivot tadi yang saya sampaikan yang satu-satu kayak gini ya. Contoh kalau matrik ini, matrik yang seperti ini ranknya berapa nih? Ranknya berapa nih? Coba 3 ya, karena kolom pivotnya yang mana sih? Satu yang di pojok ini, kemudian satu yang ini, lalu satu yang ini ya.
selebihnya bukan kolom pivot ya. Gitu. Nah, karena kita sudah tahu bahwa rank A-nya sama dengan 3, maka pasti nulitasnya sama dengan 2 ya. Ini kan ukurannya 5 kali 5 5 kali 4 ya. Barisnya ada 4, 4 kali 5 ya. 4 kali 5. Oke. Tuh. Nah, ini kalau mau nyari apa basis dari ruang nulitasnya ya teman-teman lakukan OBE ya. Gitu. Sudah sih, paling ini ada sebuah tambahan bahwa karena dimensi dari ruang kolom dan ruang baris selalu sama dengan rank A-nya, jadi karena memang rank A tadi adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolom, maka kalau A-nya ukurannya M kali N, selalu berlaku bahwa rank A-nya itu kurang dari minimum dari M dan N. Minimum ya, minimum dari M dan N. Jadi selalu kurang dari minimum dari M dan N. Kalau misalnya ukuran matriknya adalah 2 kali 5, maka ranknya tidak mungkin lebih dari 2. Paham nggak teman-teman? Oke, saya tambahkan ya. Ini karena tadi dimensi dari ruang baris itu sama dengan dimensi dari ruang kolom. Ya, dimensi ruang baris itu pasti kurang dari ruang baris itu kalau A ukurannya M kali N. Berarti kan barisnya ada M, kolomnya ada N. Ini pasti kurang dari Rn, sementara ruang kolomnya ini selalu kurang dari, kurang dari N ya, bukan Rn. Karena dia subsetnya Rn. Jadi kurang dari N, ini kurang dari M. Berarti karena ini sama dengan rank A, maka rank A itu pasti kurang dari minimum dari M dan N. Jadi kalau misalnya saya punya matrik A, ukurannya 3 kali 8, maka rank dari A tidak mungkin lebih dari sama dengan 3. Atau pasti rank A-nya itu kurang dari sama dengan minimum dari 3 dan 8, yang sama dengan 3. Artinya pasti rank A-nya kurang dari sama dengan 3. Paham ya teman-teman ya? Jadi nggak mungkin lebih dari 3. Begitu. Nah, jadi nanti kalau ukurannya 3 kali 8 yang banyak berarti nulitasnya. Ada yang mau ditanyakan? Terus rampung. Jadi ini masih banyak, ini banyak hitungannya ya kalau rank dan nulitas. Sebenarnya di beberapa kampus rank dan nulitas ada yang dimasukkan ke aljabar linear elementer, tidak masuk ke aljabar linear tok ya, aljabar linear tok. Mudah nggak maksud saya? Teman, kalau kita bahas di aljabar linear elementer terlalu banyak ya. Ini materi saya sedikit mundur ya teman-teman, mungkin nanti ada beberapa materi yang tidak saya sampaikan, artinya hanya yang pokok-pokok yang saya ambil saja, karena ternyata kalau hanya 2 SKS ya berat juga kalau harus selesai semua materi. Jadi ya pelan-pelan, yang penting mudeng ya. Nanti saya komunikasikan dengan Bu Urul ya, terkait dengan materi dan termasuk untuk UTS sama UAS-nya. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sekali lagi ketika kita melentang sebuah elemen dari matrik itu nanti jadi sebuah ruang vektor. Nah, ruang vektor itu adalah subruang ya. Kalau dia adalah tadi masing-masing anggotanya Rn, berarti nanti jadi subruang dari Rn. Dan setiap subruang itu pasti berarti ruang vektor. Ruang vektor pasti punya basis. Nah, basis yang terbentuk dari ruang baris berarti adalah basis dari ruang baris, sementara basis yang terbentuk dari ruang kolom ya berarti basis dari ruang kolom. Banyaknya basis dari ruang baris dan ruang kolom selalu sama, dan kemudian kita kasih nama rank. Sementara nulitas itu terbentuk dari sistem persamaan linear homogen ya, sistem persamaan linear homogen yang kita cari solusinya. Jadi solusi dari sistem persamaan linear homogen itu yang kita sebut sebagai ruang nulitas atau ruang nul. Nah, dimensi dari ruang nol itu kita sebut sebagai nulitas. Rank dan nulitas kalau kita tambahkan selalu sama dengan N dengan catatan ringkasannya pertemuan hari ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Mungkin materi terakhir kita nanti ke transformasi linear ya, pembukaan transformasi linear.
Nanti transformasi linear teman-teman sudah pelajarin, tapi waktu itu khusus untuk yang RM ke RN ya. Sementara untuk yang atas ruang vektor R atau atas ruang vektor yang bahkan atas lapangan itu belum. Kita nanti akan belajar yang khusus, yang umum ya, yang lebih umum berdasarkan definisi. Jadi bukan berdasarkan kalau RN ke RM kan teman-teman bisa lihat secara kasat mata bahwa itu adalah transformasi linear ya. Jadi kalau untuk transformasi linear yang ini lebih umum nanti. Jadi kita berdasarkan pada definisi yang dulu disebutnya sifat di atas terminal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Aman ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Mudah-mudahan masih ada kuliah hari ini.